أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أصدق الحديث كتاب الله. Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah perkataan Allah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan petunjuk yang paling baik adalah petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Perkara yang paling buruk adalah perkara yang baru. Perkara yang baru atau perkara yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap yang bid'ah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap yang sesat di neraka tempatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam An-Nasa'i, Imam Abu Dawud, dan imam-imam lainnya. Hadisnya sahih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang menjelang zuhur ini, ya, pagi menjelang zuhur atau siang menjelang zuhur ini, kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di dalam majelis ini. Dan ini merupakan nikmat khusus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Karena duduk di majelis itu jarang-jarang dilakukan. Jadi tidak setiap saat kita duduk di majelis. Kecuali kalau guru atau ustadz yang mengajar. Kalau guru sering duduk di majelis. Kadang-kadang sehari bisa 3 kali, sehari bisa 4 kali, sehari bisa 5 kali. Kalau guru itu. Tetapi yang belajar kadang-kadang tidak selalu. Sehari sekali pun kadang-kadang agak sulit gitu. Di samping memang keterbatasan majelis itu sendiri di tempat kita. Gitu. Yang kedua mungkin karena kesibukan juga. Majelis ada di mana-mana, cuman kita tidak sempat untuk mengunjunginya. Nah, ketika majelis ini ada di dekat kita, kemudian kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir, ini merupakan nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Karena duduk di majelis ini dibimbing rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya tidak bisa diwakili dengan apapun, tidak bisa diwakilkan. Dan memang yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, yang duduk di majelis gitu. Para sahabat itu duduk di majelis.
majelisnya Rasulullah SAW dan mendengarkan dengan baik, memahami, berusaha untuk memahami dengan baik, kemudian memohon kepada Allah agar Allah berikan pemahaman yang benar dan ilmu yang bermanfaat. Inilah di antara keuntungan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Meski yang tidak duduk di majelis ilmu juga sebenarnya, tapi ikut mendengarkan, berusaha untuk mendengarkan, ada faedah yang didapatkan insya Allah. Ya. Tapi jelas ya, nilainya tidak sama. Nilainya tidak sama. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Maha Adil di dalam memberikan nilai. Jadi nilai yang Allah berikan kepada orang-orang yang datang kemudian duduk di majelis itu tentulah lebih banyak, lebih tinggi ya, dibandingkan dengan orang-orang yang tidak datang di majelis itu. Dan itu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Ibu-ibu rahmat Allah, ya semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmatnya. Allah berikan kita kemudahan untuk mendapatkan ilmu, karena sekali lagi kebaikan yang ada di dalam hidup kita ini itu berawal dari ilmu, berawal dari ilmu dan pemahaman yang benar dalam diri kita. Tanpa ilmu tidak mungkin kita melakukan kebaikan. Atau ada orang yang melakukan kebaikan tanpa ilmu, jelas itu nilainya rendah sekali. Bibin rahmatullah. Jadi kalau ada dari kita yang melakukan satu kebaikan atau satu ibadah, bentuk ketaatan kepada Allah, tapi tidak didasari dengan ilmu, itu nilainya rendah sekali. Seseorang melakukan ibadah salat, tapi tidak dengan ilmu, itu nilainya rendah sekali. Rendah sekali. Seseorang yang melakukan ibadah wudhu misalnya, tidak dengan ilmu, itu rendah nilai. Ibn rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan berarti orang yang tidak berilmu kosong dengan nilai atau tidak melakukan kebaikan sama sekali, bukan begitu. Mungkin saja ya orang-orang yang tidak berilmu mereka beramal, beribadah. Bahkan subhanallah, apa yang terjadi pada umat Islam hari ini, sebagian dari mereka begitu bersemangat untuk beramal, tapi mereka tidak punya ilmu. Yalah sebagian kaum muslimin ya, baik laki-laki maupun perempuan, mereka melakukan amal ini, amal itu, amal ini, begitu semangatnya. Mereka katakan bahwa ini bagian dari syiar Islam. Padahal subhanallah, sebahagian dari apa yang mereka lakukan itu sama sekali bukan syiar Islam, bukan ajaran Islam. Subhanallah. Ibn rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah keadaan orang-orang yang tidak berilmu. Bagi mereka yang penting beramal. Tidak penting bagi mereka yang diamalkan itu benar atau tidak. Dan bahkan tak terbersit dalam hati mereka, ini amal yang dilakukan ini benar atau tidak. Itu enggak. Jadi orang kalau tidak berilmu, itu buta ya. Buta. Jadi ketika nanti ada orang yang mengajak, ayo kita beramal gini, mereka mau saja. Kenapa? Karena bagi mereka beramal itu baik, gitu. Melakukan satu ibadah itu adalah kebaikan. Tapi tak terfikir olehnya, ini amal benar atau tidak. Jadi orang tidak berilmu itu pasti begitu. Dan itu bahaya di situ. Maka orang yang tidak punya ilmu, dia tidak punya perisai. Tidak punya filter ya, untuk menyaring ini yang dilakukan ini benar atau tidak. Dan memang tak terfikir sama sekali olehnya gitu. Pokoknya yang penting ada orang mengajak beramal dia ikut gitu. Ada orang mengajak beramal dia ikut. Pokoknya apapun bentuk amal dia ikut. Masa orang beramal dilarang gitu. Orang beramal kok nggak boleh gitu. Masa orang beramal nggak ada nilainya. Gitu. Dan itu model sebagian umat Islam hari ini,
sekali lagi, ya, orang yang begini-begini itu paling gampang dijerumuskan. Paling gampang dipengaruhi, dijerumuskan. Awalnya itu tadi karena nggak punya ilmu. Rata-rata orang yang menjadi pendukung gerakan-gerakan kesesatan itu berawal dari tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu. Subhanallah, Maha Suci Allah. Oleh karena itu, betapa mulianya orang-orang yang belajar. Karena dengan belajar itu Allah berikan ilmu. Ketika Allah berikan dia ilmu, maka ada jiwa kritis, ya. Jiwa kritis dan skeptis, ya. Apa itu? Skeptis itu apa itu? Ya nggak mau terima, nggak mau terima secara langsung. Apa di ini? Oh ya di sini nggak mau begitu. Pasti dia ragu-ragu ini benar atau tidak. Itu skeptisnya. Dia mau ambil kalau ini benar. Dia mau ikut kalau ini benar. Dan memang ada ayat dalam Al-Quran, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Itu surah Al-Isra ayat 36. Lihat, kata Allah, jangan kamu ikut terhadap sesuatu persoalan yang kamu tidak mengerti. Kamu nggak paham, kata Allah. Jadi jangan ikut. Nah, itu sebenarnya larangan Allah ini hanya bisa diamalkan oleh orang yang berilmu. Orang tidak berilmu, pasti ikut aja. Jadi kata Allah, jangan kamu ikut-ikutan dengan satu persoalan yang kamu nggak ngerti. Kamu nggak paham. Langsung Allah sebutkan dalam Al-Quran. Karena sesungguhnya kata Allah, pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu, itu semua nanti akan ditanya oleh Allah dan diminta pertanggungjawabannya. Apa yang sudah kamu dengar, apa yang sudah kamu lihat, apa yang sudah kamu pikirkan dan renungi dengan hatimu, itu diminta pertanggungjawabannya oleh Allah nanti di akhirat. Jangan kamu mengira apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa yang kamu pikirkan, itu akan dibiarkan begitu saja oleh Allah. Tidak, semuanya diminta apa yang kamu dengar. Oleh karena itu, saya lagi ini luar biasa. Beruntunglah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, semangat ya untuk menuntut ilmu. Karena benar Ibu, Allah ini demi Allah. Saya katakan sekali lagi, pendidikan umum, ya Allah alam, apa dari gua ada yang mondok di pesantren sebelumnya atau tidak, saya tidak tahu. Tapi kalau Ibu nggak pernah sekolah di pesantren, dari kecil itu umum aja gitu, sampai Ibu dewasa, sampai Ibu sudah berumah tangga dan punya anak. Apa yang Ibu tahu tentang agama ini? Apa yang Ibu pahami tentang agama ini? Ibu nggak pernah belajar agama sejak dari kecil. Okay? Jadi tidak otomatis ya. Jadi orang kalau sudah dewasa paham agama itu nggak otomatis. Memang harus belajar. Tidak bisa tidak belajar. Oleh karena itu ibu-ibu, banyak kita temui hari ini ya, bapak-bapak, ibu-ibu nggak bisa baca Quran. Tidak bisa baca Al-Quran. Ya Allah. Nah itu. Itulah tadi karena tidak belajar. Jadi kalau nggak belajar, nggak tahu apa-apa. Lebih dari itu, sikap skeptis yang saya sebutkan tadi itu, atau kritis. Kritis itu artinya apa? Kalau bahasa kritis itu ada dua maknanya sebenarnya. Kalau kritis, kalau tiba di penyakit itu udah berbahaya gitu. Ini kritis ini maksudnya dia selalu menanyakan gitu. Atau sikap tabayyun kalau dalam bahasa Al-Quran, tabayyun. Dia selalu menanyakan ini benar atau tidak. Dia nggak mau terima. Dan itu hanya akan lahir dari orang yang berilmu. Berbeda.
Kalau nggak punya ilmu, dia nggak akan nanya. Gitu. Kenapa? Karena dia tidak berani membantah gitu maksudnya. Jadi orang tidak punya ilmu itu nggak berani. Masa saya mau nanya, Bu, ini benar nggak nih yang saya ikut? Orang nggak pernah belajar, nggak pernah tahu ilmu, nggak mungkin dia mau nanya gitu. Ini yang dipelajari ini benar nggak? Kan nggak mungkin nanya gitu. Rasanya terlalu lancang dia kalau mau berani bertanya seperti itu. Orang belajar aja nggak pernah. Gitu. Ngerti aja enggak dengan agama, masa mau nanya? Bu, ini yang kita pelajari ini benar nggak? Yang kita ikuti benar? Ini amalan ini benar atau enggak? Nggak mungkin muncul pertanyaan itu. Bahkan sebagaimana saya katakan itu, terbersit pun tidak ada. Terlintas pun tidak ada dalam pikiran. Maka rata-rata orang-orang yang tidak berilmu itu pasti dia akan ikut saja bahasanya. Ikut saja. Dibawa kemana mau, diminta mengamalkan apa mau. Gitu. Orang tidak berilmu pasti begitu. Nabi bin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ibu-ibu hati-hatilah dalam hal ini. Hati-hati. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kesesatan. Kalau ibu-ibu terus belajar, insya Allah, Allah akan lindungi ibu dari kesesatan. Insya Allah. Itu benar ya Bu ya? Tapi. Ya itu dia, taklid buta itu lahir dari kebodohan Ibu. Ibu tahu taklid buta atau artinya taklid buta itu? Orang ngikut saja gitu. Tanpa mau tahu apakah yang diikut ini benar atau itu disebut dengan taklid buta. Nanya enggak, apa enggak, pokoknya diajak orang ikut saja. Itu namanya taklid buta. Betul Ibu, betul. Persis seperti itu. Maka ada orang yang terlihat sehari-hari belajar rajin gitu, tapi tetap bodoh. Kenapa? Karena memang model pengajaran terhadap di dalam majelis itu jamaah tidak diajarkan untuk cerdas. Kenapa? Ya karena jamaah itu seakan-akan didoktrin, dikekang pemikirannya, sehingga nanti dia tidak diarahkan untuk lebih kritis dan cerdas gitu. Apa yang dikatakan ikut saja. Apa yang dikatakan ikut saja. Modelnya begitu. Dibimbing rahmat Allah. Sehingga ada orang yang terlihat terus belajar tapi bodoh. Dibimbing rahmat Allah. Nah, kita berlindung kepada Allah. Jadi ada metode belajar yang dari dulu ya, hingga sekarang itu masih tetap ada gitu. Yang murid itu nggak boleh bertanya gitu misalnya. Atau kalaupun nanya itu ya hal-hal ringan-ringan saja gitu maksudnya. Tidak boleh terlalu banyak tahu gitu. Tidak boleh murid ini tahu terlalu detail gitu maksudnya. Hukum ini, hukum ini, hukum ini. Ibu bin rahmat Allah. Ya semoga sekali lagi ini sangat prinsip ya Bu ya. Sangat prinsip ya. Masalah ilmu ini sangat prinsip dalam Islam. Karena kalau tidak ya kita terjerumus ya. Kita bisa terjerumus di dalam kesalahan, kekeliruan, kesesatan, ikut-ikutan. Ibu bin rahmat Allah. Baiklah kita melanjutkan bahasan kita dari fikih wanita yang ditulis oleh Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullah ta'ala. Kita masuk ke bab azan ya. Azan itu untuk apa namanya catatan sholat itu Ibu yang saya bilang itu. Qadarullah ininya apa namanya saya simpan di flashdisk itu nggak ketemu. Jadi maksud saya Ibu bisa lihat nanti di risalah sholat buku saku ya Bu, buku saku itu ditulis oleh Syekh Jibrin
Syekh Jibrin nanti saya kirim ini linknya. Itu Syekh Jibrin itu lengkap di situ. Bagaimana wudhu yang benar, bagaimana sholat yang benar. Buku saku itu, segini bukunya. Buku saku. Dan itu lengkap semua di situ. Semuanya lengkap. Mulai dari tata cara wudhu yang benar dan sholat yang benar di situ. Nah, baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan. Pertama tentang azan. Azan adalah pengumuman yang dilakukan untuk memberitahukan masuknya waktu sholat dengan lafaz-lafaz tertentu. Bagi kaum laki-laki atau kaum muslimin secara keseluruhan, azan itu hukumnya wajib. Bukan sunnah ya, Bu. Azan itu hukumnya wajib. Bahkan dulu di zaman Nabi SAW, kalau ada satu negeri tidak kedengaran azan, itu diperangi. Karena dianggap negeri kafir. Jadi kalau ada satu negeri tidak ada azannya di sana, itu diperangi. Di zaman Nabi SAW dan zaman para sahabat. Oleh karena itu disebut oleh para ulama, hukum azan itu wajib bagi kaum laki-laki, tapi tidak bagi kaum wanita. Bagi kaum wanita, dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah SAW bersabda, tidak ada kewajiban azan bagi wanita. Ini maksudnya kaum wanita secara khusus ya. Jadi kalau ibu punya mushola khusus atau masjid khusus, dulu di zaman Nabi SAW itu kaum ibu untuk belajar, ya, ibu, itu masjidnya nggak nyampur dengan laki-laki. Ya kalau kita sekarang kan giliran nggak nyampur juga ya. Oleh karena itu kaum wanita itu minta khusus, ya Rasulullah, kaum laki-laki itu belajar terus. Kami ini kapan belajarnya? Ada ibu-ibu yang menuntut begitu. Baiklah, kata Rasulullah, kalau begitu kalian berkumpullah di satu tempat, aku akan datang, kata Nabi SAW. Nah, disebutkan kaum wanita di zaman Nabi SAW itu belajarnya di tempat khusus, bukan di masjid. Karena masjid itu setiap saat dipenuhi oleh kaum laki-laki. Masjid Nabi itu setiap saat itu dipenuhi oleh kaum laki-laki. Sehingga kaum wanita sehingga tidak ada kesempatan sebenarnya. Kalaupun ada kesempatan ya tadi untuk sholat, paling sholat isya, sholat subuh, gitu. Sholat isya, sholat subuh. Itu yang paling sering diikuti oleh kaum wanita. Karena kaum laki-laki memenuhi masjid. Kaum laki-laki memenuhi masjid. Sehingga tidak ada ruang, tidak ada tempat buat kaum wanita. Sebenarnya. Alhamdulillah kita hari ini ya masjid sudah banyak. Ditambah lagi yang ke masjid juga nggak seberapa. Ya. Bapak-bapak juga jumlahnya nggak seberapa yang datang ke masjid. Ya. Gitu. Nah, alhamdulillah ibu-ibu memiliki ruang sebenarnya lebih banyak untuk datang ke masjid. Termasuk ketika belajar seperti ini, ada waktu-waktu khusus di mana masjid lagi tidak ada aktivitas kaum laki-laki, maka satu keberuntungan bagi ibu-ibu untuk bisa hadir belajar. Nah, kalau seandainya ada satu tempat khusus di mana tidak ada kaum laki-laki di sana, kemudian ibu-ibu mendirikan sholat berjamaah, apakah wajib azan? Para ulama mengatakan tidak wajib azan. Meski hadis ini dhaif ya, disebutkan oleh para ulama hadis ini dhaif. Tapi Nabi SAW mengatakan tidak ada kewajiban azan, tidak ada kewajiban iqamat, tidak ada kewajiban sholat Jumat, tidak ada kewajiban mandi Jumat untuk wanita. Jika mereka sholat berjamaah, maka imamnya tidak berdiri di depan, tapi bersama dengan saf yang pertama. Jadi disebutkan, jadi kalau kaum wanita, berapa saf misalnya? 4 saf atau 5 saf, maka imam yang berdiri di saf yang pertama, persis di tengah-tengah. Gitu. Ibu sudah pernah mempraktikkan ini? Sudah pernah belum? Jadi kalau ibu sholat berjamaah, nanti imamnya jangan berdiri di depan. Itu laki-laki yang begitu. Yang perempuan, untuk kaum ibu, itu berdirinya di saf yang pertama.
Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah ditanya, apakah kaum wanita boleh mengumandangkan azan? Ini sahabat ya. Ini Ibnu Umar termasuk sahabat yang paling mengetahui dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di antara pertanyaan-pertanyaan fikih itu paling banyak ditanyakan kepada beliau, karena beliau termasuk yang paling mengerti tentang sunnah Nabi. Kemudian beliau marah pada saat itu. Apakah aku boleh melarang orang lain untuk azan? Bolehkah aku melarang orang lain untuk zikrullah? Kata Ibnu Umar. Maksudnya jawaban beliau seperti itu menunjukkan bahwa boleh azan bagi kaum wanita. Boleh azan bagi jamaah kaum wanita. Tapi khusus ini kaum wanita Ibu ya. Disebut oleh para ulama, tidak boleh seorang wanita azan atau membaca Al-Quran dengan suara keras di hadapan laki-laki yang bukan mahram secara khusus. Saya ulangi Bu, para ulama mengatakan tidak boleh azan dan seorang wanita membaca Al-Quran dengan suara keras di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Itu disebutkan oleh para ulama. Itu. Beda kalau ngomong, bicara disebutkan oleh para ulama, bicara ini normal, ini kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Tapi kalau azan, gimana Ibu? Sebenarnya tidak boleh sebenarnya. Nah, ada yang mengatakan kalau baca Al-Quran semacam tartil dengan suara tetap pelan gitu. Tapi itu nanti kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan untuk mengujikan hafalan Al-Quran, disebutkan oleh orang. Untuk mengujikan hafalan Al-Quran. Misalnya seorang wanita, dia sudah hafiz 30 juz. Kemudian dia ingin tahu hafalan ini kuat atau tidak. Kemudian dia perdengarkan hafalan itu ke seorang syekh. Atau mungkin dia ikut perlombaan yang jurinya itu rata-rata syekh, ya, para masyayikh, ya, syekh. Ada yang mengatakan itu boleh. Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Karena saking sensitifnya sampai begitunya. Sebenarnya. Nah, tapi yang tidak diperbolehkan yang pasti itu adalah ketika seorang wanita membaca Al-Quran teriak-teriak dengan nada-nada tinggi gitu. Dengan mujawwad, ya, mujawwad kan dengan lagu-lagu itu, yang lagu-lagu apa? Lagu-lagu ini. Tapi kalau a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Kalau nada-nada itu. Ada yang mengatakan tidak ada masalah. Karena itu masih wajar. Tapi kan ada yang sampai nada tinggi itu, sampai apa? Nah, itu tidak diperbolehkan. Azan tidak diperbolehkan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tapi kalau seandainya masjid itu khusus masjid wanita, kemudian suara azan tidak diperdengarkan keluar misalnya, boleh azan di dalam masjid itu. Boleh azan di masjid tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ketika mendengarkan azan, maka disunnahkan untuk menjawab, baik laki-laki maupun perempuan. Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tumun nida falyaqul atau faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Kata Nabi SAW, apabila kalian mendengarkan azan, maka hendaklah kalian menjawab atau mengikuti ucapan yang dikatakan oleh muadzin, kecuali kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kecuali kalimat hayya 'alas shalah itu dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Nah, ini khusus ya Bu ya. Khusus ini kalimat. Sama dengan kalimat hayya 'alal falah, itu jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Daud. Kemudian setelah azan, ya, setelah azan nanti ada penjelasan lagi Bu. Sedang azan itu kita dibolehkan untuk berdoa. Dan salah satu di antara kata Nabi SAW, salah satu di antara doa mustajab itulah saat azan sedang berkumandang.
saat azan sedang berkumandang. Inilah yang saya sampaikan dari awal. Coba, ya, Ibu bawakan ke diri Ibu, saya bawakan ke diri saya. Gitu. Benar atau tidak setiap kali orang azan kita memperhatikan? Kita memberikan perhatian atau tidak? Setiap azan berkumandang. Atau jangan-jangan kita sibuk dengan urusan kita. Sehingga ya azan-azan lah, ya kita sibuk juga dengan urusan kita. Padahal ada saat di mana azan sedang berkumandang itu, kata Nabi SAW, kalau kalian berdoa, doa kalian tidak akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagian dari kita kenyataan yang nggak peduli dengan azan. Azan berkumandang. Betul, setelah azan itu kita sholat. Tapi yang azan berkumandang rata-rata kita nggak peduli. Itu yang terjadi. Kebanyakan kaum muslimin seperti itu. Sibuk dengan urusan. Betul, nanti setelah azan dia sholat. Tapi ketika azan berkumandang, nggak dijawab azan. Kalau kata Nabi, فَإِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ, apabila kalian mendengarkan panggilan azan, kata Nabi, فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ, hendaklah kalian mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Artinya apa Ibu? Artinya ini perintah Nabi SAW untuk mendengarkan azan, menjawab azan. Dan itu keutamaannya besar sekali besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, ya, dan biasanya Ibu ya, biasanya nih, orang kalau nggak dengar azan, pasti tidak jawab azan. Orang kalau tidak jawab azan, pasti nggak baca doa sesudahnya, betul tidak? Benar apa tidak? Saya mau tanya, ibu-ibu kalau nggak dengar azan, jawab azan tidak? Meski azan berkumandang, meski azan, ibu nggak dengar azan misalnya, karena ibu sibuk, ibu jawab azan nggak? Nggak jawab, pasti nggak jawab gitu, ya kan? Pasti nggak jawab. Sama seperti orang manggil, kita asik dengan sesuatu. Dari tadi dipanggil, ibu nggak dengar gitu. Bu, manggil, emang mau manggil gitu. Kalau dari tadi manggil itu sebenarnya, jadi karena asik dengan sesuatu gitu maksudnya. Padahal fokus itu panggilan yang terhadap diri beliau. Gitu. Artinya dia nggak akan menjawab gitu. Azan bersaut-sautan dari satu masjid ke masjid yang lain, dia nggak dengar gitu, karena dia sibuk dengan urusannya, sibuk dengan ini, sibuk dengan semacam. Kemudian kalau dia tidak jawab azan, pasti nanti setelah azan selesai dia nggak baca doa. Nah mungkin dia baca doa. Berapa banyaknya amal ibadah yang kita tinggalkan. Menjawab azan itu berpahala. Mendengar azan berpahala. Menjawab azan berpahala. Membaca doa setelah azan berpahala, Masya Allah. Ibn rahmati Allah. Kata Nabi SAW, hendaklah kalian bersalawat kepadaku. Dalam hadis yang lain disebutkan. Jadi sebelum baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Sebelum baca kalimat itu, Ibu, kita disunnahkan untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baru kemudian baca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi. Ini bacaan habis azan ya Bu ya. Nggak ada lagi sambungan, sudah itu nggak ada Bu ya. Kalau kita dulu waktu kecil, atau mungkin Ibu baca doa habis azan, apa sambungannya? Wa ba'athu maqam mahmud alladhi wa'adta. Apa sambungannya? Innaka la tukhliful mi'ad. Kalimat itu tidak ada. Tidak ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah gunanya kita belajar, Ibu. Ya. Gimana Ibu? Ya itu dia, di TV itu orang nggak ngerti juga. Kan di TV itu kan apa yang mencantumin TV itu kan apa terserah kata sutradara kan, sutradaranya nggak ngerti juga. Gitu. Ya. Apa kata produser gitu. Ya kan? Jadi ibu rahmati Allah,
Tidak ada tambahan. Innaka la tukhliful mi'ad, itu tidak ada dalam hadis Nabi SAW. Jadi hanya sampai wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, sampai situ saja. Sampai di situ saja. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Allah alam. Saya tidak tahu ya siapa yang menambahkan gitu. Tapi setelah kita pelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu nggak ada bacaan. Tidak ada bacaan. Nah, itu. Jadi kalau ibu tanyakan siapa yang nambahnya, saya nggak tahu juga siapa yang nambah. Sama seperti bacaan ini misalnya, habis wudhu kita baca Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Apalagi sambungannya? Alhamdulillah kalau sampai situ itu memang ada riwayatnya. Bahkan Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadis itu sahih. Tapi ada lagi, waktu saya ngaji dulu, waktu saya belajar dulu, Ibu, wa ja'alni min ibadikas salihin, itu sambungannya. Wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Itu ada tambahannya oleh guru saya dulu. Gitu. Makanya saya hafal sampai sekarang. Jadi kalimat-kalimat tambahan itu saya hafal sampai sekarang. Tidak ada tambahan. Tidak ada tambahan. Wa ja'alni min ibadikas salihin, itu enggak ada dalam hadis Nabi. Yang ada adalah wa ja'alni minal mutatahhirin, sampai situ saja. Kalau ibu mau baca sampai di situ. Atau ibu baca sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu sudah cukup sampai di sini sebenarnya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai situ sudah cukup sebenarnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berwudu kemudian dia membaca doa Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka Allah akan persilahkan dia masuk ke dalam surga dari pintu yang 8 itu, dari pintu mana yang dia inginkan, kata Nabi. Sampai begitunya. Coba bayangkan betapa ya Allah. Kalau kita lihat ya, amal-amal ibadah yang disyariatkan dalam Islam terlihat begitu sepele untuk dilakukan. Tetapi karena janji Nabi begitu besarnya, banyak orang yang melalaikan. Ini amal terlihat begitu ringannya, ya, tapi tak sedikit dari kita yang melalaikan amal. Termasuklah doa ba'da adzan. Salah satu di antara kata Nabi, orang yang paling berbahagia dengan syafaatku di akhirat nanti adalah orang yang mengucapkan salawat kepadaku. Setelah adzan kita mengucapkan salawat, kemudian baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, itu doa kita kepada Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah. Berikanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah. Ibu tahu wasilah itu apa? Wasilah itu adalah satu tempat khusus di dalam surga. Yang kata Nabi, tidak ada satu makhluk pun yang diizinkan oleh Allah, kecuali hanya satu orang. Dan aku ingin yang satu orang itu aku, kata Nabi. Oleh karena itu doakan kepada Allah agar aku diberikan oleh Allah wasilah itu. Wasilah wal fadilah. Wasilah wal fadilah. Ada satu tempat khusus teristimewa, kata Nabi. Oleh karena itu di dalam doa habis salat yang kita baca, Ati Muhammad al-wasilah wal fadilah. Ya Allah, berikan kepada Nabi Muhammad al-wasilah wal fadilah, dan keutamaan. Wasilah dan keutamaan. Wasilah itu bukan jalan ya Bu ya, bukan arah, bukan, itu satu tempat dan paling istimewa di dalam surga, surga Firdaus. Tidak ada satupun yang, apa kata Nabi, itu tidak dimiliki oleh 2 orang atau 3 orang. Hanya satu orang yang diizinkan oleh Allah menempati wasilah itu. Dan aku ingin, kata Nabi, yang menempati itu adalah aku yang mendapatkan wasilah itu.
kalian doakan kepada Allah agar aku mendapatkan wasilah. Bayangkan. Itu tempat teristimewa, tidak ada yang lebih istimewa. Karena hanya satu dari seluruh makhluk Allah, hanya satu kata Nabi yang mendapatkan itu. Dan aku ingin, akulah yang mendapatkan itu, kata Nabi. Ya Allah, itu luar biasa itu. Nah, kita ikut mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu bin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya, Bu. Saya pernah mendengar ada dari aku juga. Katanya kalau kita mendengar dari awal ada saya ketika bersolawat, katanya kita mendengar pahala sebanyak orang yang sholat berjamaah di ya. Wallahu a'lam. Coba nanti saya lihat lagi ya. Karena memang ada banyak riwayat tentang hal itu. Tetapi yang populer ketika kita ngomongin masalah azan, membahas bab azan. Wallahu a'lam. Saya sampai sekarang belum baca hadisnya. Bisa jadi hadis itu tidak dicantumkan di dalam kitab-kitab fikih oleh para ulama karena derajatnya dhaif. Kalau memang hadisnya ada, biasanya ada satu hadis yang menjanjikan begini tentang azan misalnya seperti itu. Muluk sekali janjinya. Itu kan termasuk muluk banget itu. Dia mendengar dan menjawab azan sejak dari awal sampai akhir. Kemudian dia mendapatkan pahala seperti orang sholat berjamaah di masjid. Walaupun dia nanti tidak ikut sholat berjamaah, itu maksudnya. Itu kan bisa jadi begitu kan maksudnya. Pokoknya dia mendengarkan azan dari awal sampai akhir, dia jawab azan, kemudian dia baca doa. Setelah azan, dia akan mendapatkan pahala seperti orang berjamaah di masjid misalnya. Sekalipun dia tidak ikut sholat berjamaah. Nah ini agak berbahaya juga gitu kan. Kan agak untuk perempuan nah, bisa jadi itu dia gitu. Wallahu a'lam bishawab. Coba nanti saya lihat dulu. Saya tidak berani mengatakan tidak ada riwayatnya. Bisa jadi ada riwayatnya. Tapi riwayat itu dhaif. Dhaif itu maksudnya lemah. Dhaif itu artinya lemah. Riwayat itu mungkin ada tapi lemah. Atau tidak ada riwayat tentang hal itu. Jadi Ibu rahmati Allah. Kadang-kadang dengan adanya kelompok-kelompok di dalam Islam ini yang semangat beribadahnya tidak diimbangi dengan ilmu, semangat ibadahnya menggebu-gebu untuk beribadah, tetapi tidak diimbangi dengan ilmu, akhirnya apa? Petuah-petuah guru mereka, petuah murabbi mereka, pembimbing mereka, atau apa namanya itu kalau di kelompok-kelompok seperti kelompok tarekat atau semacam itu kalimat-kalimat dari gurunya ini itu seakan-akan menjadi seperti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diyakini kebenarannya. Nah, kita khawatir ya ada kalimat-kalimat yang sebenarnya tidak berasal dari Nabi tapi diyakini sebagai sebuah ajaran oleh kelompok-kelompok yang begini. Ya, satu contoh saja misalnya. Ini dibantah habis oleh para ulama. Orang yang kentut wajib cebok. Itu repotnya kayak apa gitu. Gimana kalau orang kentut-kentut aja, misalnya mungkin lagi sakit lagi mules aja kentut kan. Itu berapa kali kita cebok jadinya kalau seperti itu. Ini ajaran sesat, itu disebutkan oleh para ulama. Tapi itu ada dalam ajaran, mohon maaf ya, ajaran tarekat sufi. Ada begitu. Itu ditemukan dalam dan mereka wajib cebok. Kalau nggak sah salatnya, sampai begitu. Padahal tidak ada ajaran Rasulullah SAW. Kecuali orang kentut, ya, mungkin lagi terus ada yang keluar sedikit. Nah itu iya betul wajib cebok gitu kan. Itu lagi apa namanya Bu? Biasanya lagi lagi mencret-mencret itu apa? Diare gitu kan. Biasanya kan pengen kentut, tapi ternyata ada yang keluar gitu kan. Keluar misalnya seperti itu. Itu memang wajib cebok kalau seperti itu. Wajib cebok karena ada sesuatu yang keluar. Tapi kalau murni angin yang keluar, mana dalilnya dari Nabi SAW atau mungkin sahabat yang mempraktikkan itu? Ketika kentut cebok, nggak ada dalilnya. Sama sekali tidak ada dalilnya dari Nabi.
tetapi ini diyakini sebagai satu kebenaran oleh kelompok-kelompok tertentu. Itu yang saya khawatirkan dulu. Jadi nggak ada hadisnya, tidak ada asarnya dari para sahabat, tidak ada yang mempraktikkan itu. Tiba-tiba kok ada aja ajaran. Itu yang kita takutkan. Ya, semoga ada hadisnya, tapi mungkin dugaan saya kalaupun ada hadisnya itu bisa jadi lemah. Karena dalam pembahasan azan tidak ditampilkan hadisnya. Kalau fikul mar'ah ini, fikih wanita ini memang simpel-simpel aja nih Bu. Ini dalilnya sedikit sekali di sini sebenarnya. Sebenarnya saya melengkapi dalil bukan dari kitab ini, tapi kitab yang lain. Saya baca dulu, baru kemudian dihubungkan dengan kitab ini. Ini kitab ini kan banyak ininya saja, apa namanya? Lebih banyak kalimat-kalimat utama saja. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ya, larangan, ada larangan di sini disebutkan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ibu-ibu jangan melupakan doa antara azan dan iqamah. Ini penting ibu ya. Ibu jangan melupakan doa antara azan dan iqamah. Jadi walaupun ibu tidak ke masjid, tapi kan kita dengar azan tuh, dengar azan sebelum iqamah, maka ibu perbanyak berdoa. Karena doa yang dimaksud adalah ad-du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang dipanjatkan pada saat azan dan iqamah itu tidak akan ditolak. Maksudnya akan dijawab dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi ibu walaupun nggak ke masjid, makanya itulah pentingnya mendengarkan azan, menjawab azan. Supaya nanti setelah azan kita berdoa sebelum iqamah. Coba kalau kita nggak dengar azan, nggak jawab azan, nggak mungkin berdoa setelah azan. Nggak mungkin. Seperti kita katakan tadi, orang dengar azan aja enggak. Bagaimana mau berdoa memanfaatkan waktu antara azan dan iqamah? Orang azan aja nggak dengar, orang iqamah aja nggak dengar. Jadi ini penting ya, Bu. Karena kalau tidak ya kita akan melewatkan kesempatan emas yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Mau tanya Ustadz. Iya, Ibu. Kalau kita hanya dengar azan lewat TV gimana? Azan lewat di TV. Ya, sebenarnya ya azan di TV. Kalau kita tidak mendengarkan azan di masjid dekat rumah kita, insya Allah itu mewakili, Bu. Tapi kalau ada azan di masjid dekat rumah kita, maka yang jadi patokan itu adalah azan masjid dekat rumah kita. Azan di masjid dekat rumah kita. Itu yang jadi patokan, karena azan langsung yang dimaksud itu. Azan langsung. Kalau azan di TV itu kan bukan orang lagi yang azan, itu kaset gitu maksudnya azan. Kalau di TV, di radio itu bukan orang yang azan. Nah, adapun di masjid itu orang langsung yang azan. Nah, itu yang maksudnya yang harus didengar itu orang yang langsung azan itu maksudnya. Kita mendengarkan suara orang langsung yang azan. Kalau TV atau radio itu kan bukan orang, kaset yang di setel begitu. Tetapi kalau memang tidak terdengar azan dari masjid dekat rumah kita, maka Allah alam itu azan yang ada di TV atau di apa itu sudah mewakili. Gitu. Allah alam sahabat. Terima kasih. Iya, Ibu. Gimana, Ibu? Iya, kalau memang disetting seperti itu ya, Bu ya. Disetting kan ada sekarang waktu sholat itu, kalau masuk waktu sholat dia azan gitu ya. Nah, itu sama sebenarnya gitu. Tetapi sekali lagi yang tidak diragukan kebenarannya adalah kita mendengarkan azan langsung ya, Bu. Azan langsung dari masjid, itu yang tidak diragukan. Tapi kalau kita nggak dengar azan misalnya, Ibu kalau azan masjid ini dengar nggak? Rumah Ibu yang sebelah sana dengar nggak? Nggak dengar. Ya? Hah? Iya, tapi sebelah ini banyak ya. Iya, itu. Yang sebelah komplek banyak ya terdengar. Iya, alhamdulillah. Itu kan membantu juga walaupun sini tidak terdengar gitu ya, tapi masjid-masjid yang ada di luar itu alhamdulillah terdengar ya, Bu. Iya. Iya, alhamdulillah. Jadi maksud saya, Ibu, kalau terdengar di masjid azan, itu yang di HP kita dimatikan. Saya ulangi,
Kalau ibu dengar dari masjid, itu yang di HP dimatikan. Jangan di HP juga yang didengar, yang dijawab gitu maksudnya. Ini jelas-jelas di masjid suara azannya kedengaran itu. Masih yang di HP juga kita jawab, atau masih yang di TV juga kita jawab. Nah itu saya kira nggak benar. Gitu. Yang benar adalah menjawab langsung orang yang sedang azan yang ada di masjid itu maksudnya. Matikan HP kita. Matikan HP. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kalau ibu sedang berada di masjid, ini berlaku baik untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian orang azan atau azan sudah dikumandangkan, maka makruh hukumnya sebagaimana disebutkan oleh para ulama, termasuk Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan makruh hukumnya kalau orang sudah azan keluar dari masjid, itu nggak boleh. Sama ibu. Jadi maksudnya kan seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ibu-ibu sedang berada di masjid nih, ini berarti sedang nanti azan misalnya. Kemudian habis itu ibu keluar pulang, itu nggak boleh. Ya, ya. Terus ada ustaz yang selesai ceramah sampai waktu azan itu suka lanjut ya, seperti itu ya ustaz, azan itu suka lanjut. Nah itu yang para umatnya pulang. Jadi yang sholat di masjid beberapa aja. Ibu-ibu kalau sudah di masjid nggak disuruh pulang. Yang benar itu ibu-ibu kalau di rumah tidak dianjurkan ke masjid. Tapi kalau ibu-ibu sudah di masjid juga tidak dianjurkan pulang. Ya sudah sholat aja di masjid. Jadi disebutkan oleh para ulama dalam hal ini, itu berlaku baik laki-laki maupun perempuan gitu maksudnya. Jadi ibu-ibu kalau tidak lagi halangan, ya beda kalau lagi halangan. Kita udah bahas ya. Sebenarnya ibu-ibu lagi halangan. Dalam hal ini wallahu a'lam, setelah saya coba untuk timbang-timbang ya dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama. Ibu lagi halangan, boleh duduk di majelis ini, boleh masuk masjid. Yang tidak diperbolehkan ya ikut sholat kan itu di situ. Tapi kalau ibu nggak halangan, misalnya gitu, ya sudah sholat saja di masjid. Allahu a'lam bishawab. Nah, jadi kita lihat sini, jika engkau sedang berada di masjid dan azan telah dikumandangkan, maka engkau tidak dibolehkan meninggalkan masjid kecuali dalam keadaan darurat. Maksudnya darurat itu mungkin ya kita mau buang air gitu, atau wudhunya batal lagi, atau ada sesuatu yang apa namanya darurat lah, urgent gitu. Maka diperbolehkan kita untuk pulang. Tapi kalau tidak, maka tidak diperbolehkan sebenarnya. Itu disebutkan berlaku baik laki-laki maupun perempuan gitu sebenarnya. Jadi bahasanya itu ibu, wanita kalau di rumah tidak dianjurkan ke masjid sholatnya karena afdal di rumah. Tapi kalau dia sudah di masjid gitu, tidak ada Nabi mengatakan kalau kalian tetap pulang aja, nggak ada gitu. Itu harus butuh ini gitu. Jadi Allah a'lam bishawab ya, kalau ada yang menyuruh pulang itu agak aneh juga kalau menurut saya gitu. Aneh gitu. Nanti kalau itu biar proteksi ya, itu kan anak-anak yang ngomong tentang sepeda. Ya Allah a'lam bishawab. Jadi kalau kita lihat nih dalil. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Apa disebutkan oleh Abu Syatha ya. Abu Syatha mengatakan, kami pernah duduk di masjid bersama Abu Hurairah. Ketika seorang muadzin mengumandangkan azan, seorang laki-laki berdiri dan berjalan keluar. Lalu Abu Hurairah terus memandangi laki-laki tersebut hingga ia keluar dari masjid. Setelah itu Abu Hurairah berkata, orang ini telah durhaka kepada Abul Qasim. Abul Qasim siapa ibu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ini telah durhaka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kalau dengar azan nggak boleh keluar dari masjid. Itu maksudnya. Dengar azan tidak boleh keluar dari masjid. Allahu a'lam bishawab. Ya, mungkin barangkali kalau ada
yang berpendapat bahwa seorang wanita boleh keluar dari masjid setelah azan itu mungkin dia mengambil dalil bahwa seorang wanita lebih afdal salatnya di rumah, mungkin dalilnya itu dikaitkan dengan itu, Allah a'lam. Tetapi sebenarnya hadis Nabi itu kan jelas, itu yang maksudnya wanita kalau lagi di rumah gitu, nggak dianjurkan ke masjid. Tapi kalau sudah di masjid tidak disuruh pulang gitu, maksudnya tidak ada disuruh pulang. Wallahu a'lam bishawab. Orang wanita-wanita yang dari rumah sebahagian di zaman Nabi, istri-istri Nabi dan si para sahabat itu ada yang sholat ke masjid, dari rumah datang ke masjid. Padahal Nabi katakan afdal di rumah, tapi mereka bela-belaan juga ke masjid gitu. Sholat ke masjid ya. Para wanita itu sebahagian, khususnya istri-istri Nabi, itu sholat subuh, sholat isya, itu mereka bela-belaan datang ke masjid. Mereka bela-bela datang ke masjid, khususnya sholat isya di waktu yang kedua atau di waktu subuh. Karena Nabi katakan afdal di rumah, tapi mereka tetap datang ke masjid. Salah satu di antara Ummu Humaid yang saya ingat itu Ummu Humaid itu, ya Rasulullah, saya nih rasanya senang kalau bisa ikut bersama engkau ya Rasulullah sholat berjamaah. Kata Nabi, aku tahu, aku paham kata Rasulullah. Tapi kalau engkau sholat di rumah itu lebih baik kata Nabi. Nabi gitu. Tapi tetap aja sahabat itu datang, tapi Nabi nggak ngelarang. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Kata Nabi, jangan kalian larang hamba-hamba Allah yang wanita kalau mereka ingin sholat berjamaah ke masjid. Itu ada hadis Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi kita melihat nih keumuman hadis saja Bu ya. Keumuman hadis yang menjelaskan bahwa kalau sudah azan maka jangan keluar dari masjid. Pernah satu kali Nabi sudah meluruskan saf. Kata Nabi setelah meluruskan saf, udah mau takbir. Ternyata Nabi keluar. Udah mau takbir, Nabi keluar. Kata Abu Hurairah, Rasulullah kembali dengan rambut yang basah. Ternyata beliau qadarullah lupa mandi junub. Ini luar biasa itu. Itu hadis sahih. Nabi SAW itu udah sampai ke masjid, udah ngelurusin saf, habis itu kata Nabi, tunggu sebentar. Nabi keluar. Ternyata beliau mandi. Kata Abu Hurairah, kami melihat basah rambut beliau. Di situ disebutkan oleh para ulama, Rasulullah SAW qadarullah, beliau lupa mandi junub. Jadi sahabat nungguin Nabi mandi junub. Habis itu balik. Bayangkan. Nah, jadi Allah ingatkan Nabi sebelum takbiratul ihram. Jadi sahabat berdiri aja nunggu dulu. Gitu. Nah, itu ada kasus-kasus yang seperti itu. Atau kita memang batal wudhu, gitu. Maka itu diperbolehkan. Gimana? Ya. Oh iya betul Ibu. Kalau Ibu, ya misalnya, tapi nanti ada dua pendapat dalam hal itu. Ya Allah alam, tapi yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan batal. Kenapa? Karena jelas kita tidak suci dari awal, ya kan? Oh ini maksudnya imam nih yang ditanyakan. Ya Allah ada misalnya. Ya bisa jadi makmum itu tidak batal, tidak perlu mengulang. Tapi kalau imamnya dia harus mengulang dalam hal ini gitu. Tidak batal. Kenapa? Karena makmum kan tidak tahu keadaan imam. Dia tidak tahu gitu. Dan itu ya menjadi rahasia imam lah gitu kan di situ. Ya, nggak tahu juga kalau seandainya mau nggak imamnya ngasih tahu ke jamaah. Kayaknya enggak gitu, ya kan? Malu juga gitu kan. Tapi kalau kaitannya dengan hukum sebetulnya tidak ada masalah. Harus diberitahu gitu. Ibu bin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan syarat sah salat. Yang pertama mengetahui masuk waktu salat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya ibadah salat itu telah diwajibkan atas orang-orang mukmin dengan waktu yang telah ditentukan. Artinya, ini sudah kita pelajari, Bu. Zuhur dari sekian sampai sekian, asar dari sekian sampai sekian, maghrib, isya, dan subuh. Ada waktunya gitu. Jadi kalau kita sholat di waktunya, sholatnya sah. Kalau kita sholat di luar waktunya, sholatnya tidak sah. Kecuali nanti kasus qadha. Qadha, itu maksudnya. Jadi, diwajibkan kepada seseorang untuk mengetahui masuknya waktu. Tapi kalau tidak mengetahui, sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan yang lampau, Ibu, nggak tahu. Ini matahari kayaknya nggak terbenam-terbenam. Jadi ternyata ada satu negeri, itu matahari tidak terbenam selama 6 bulan. Subhanallah. Gitu. 6 bulan nggak terbenam-benam matahari. Itu gimana ngitungnya? Wallahu a'lam, kita nggak tahu juga. Oleh karena itu, kan agak bingung juga kan kalau seperti itu bagaimana menentukan sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, semua sholat. Jadi kan bingung juga kita menentukan. Ya, jalan keluarnya tinggalkan negeri itu. Pindah ke Indonesia. Ya. Yang kedua, suci dari hadas kecil dan besar sesuai dengan kesanggupan. Nah, di sini kata-kata sesuai dengan kesanggupan ini, Bu. Ini nanti ada pendapat kedua sebenarnya. Dan si penulis hafizahullah ta'ala, beliau cenderung kepada pendapat yang mengatakan sesuai dengan kesanggupan itu. Adapun imam-imam mazhab, khususnya Imam Malik, Imam Syafi'i yang paling keras, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak ada toleransi, ya. Tidak ada toleransi, baik suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Tidak ada toleransi gitu maksudnya. Harus suci dari hadas kecil dan hadas besar itu maksudnya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqbalullahu salatan bighairi tuhur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Dalam hadis yang lain, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila berhadas hingga dia berwudu. Ini hadisnya jelaskan. Kemudian suci pakaian dan tempat. Suci pakaian, badan dan tempat, ya. Ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa thiyabaka fatahhir. Wa thiyabaka fatahhir. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kalau kaitannya dengan pakaian, ya. Jadi maksudnya di sini disebutkan oleh para ulama, Allah langsung menyebut pakaian, tidak menyebut badan. Allah langsung menyebut pakaian, tapi tidak menyebut badan. Mana yang lebih penting pakaian daripada badan? Ibu. Badan sebenarnya. Gitu. Nah, disebutkan oleh para ulama, jadi cara berdalil dengan ayat ini, kalau pakaian saja harus disucikan, apalagi badan gitu. Soalnya akan sholat itu kan badan sebenarnya. Ya pakaian ngikutin aja sebenarnya kan gitu. Maka nanti akan ditemukan ada orang yang sholat tanpa pakaian sah atau tidak? Hukum asal tidak sah. Tapi kalau memang nggak ada pakaian sah atau tidak? Sah. Tapi kalau pakaian aja yang sholat, orang yang nggak sah nggak sholat? Ya, nggak mungkin sah gitu. Udah, paham Ibu maksudnya? Jadi pakaian saja diwajibkan untuk suci oleh Allah. Wa thiyabaka fatahhir. Pakaianmu sucikanlah kata Allah. Artinya badan itu jauh lebih berhak untuk disucikan dibandingkan dengan badan. Itu maksudnya. Adapun tempat, ya, Ibu rahmati Allah, tempat itu ketika ada Arab Badui, ini sudah lewat bahasan kita, seorang Arab Badui kemudian kencing dalam masjid. Sahabat lagi duduk bersama Nabi SAW. Tiba-tiba orang Badui masuk, dia kencing dalam masjid. Bayang nggak Ibu? Ini saking bodohnya orang. Gitu. Saking bodoh. Pokoknya dia kira kalau udah ada dinding itu WC. Hah? Kalau udah ada dinding itu WC. Ini saking bodohnya orang. Gitu. Saking
bodohnya manusia. Dia kencing aja gitu. Padahal Nabi ada di situ. Sahabat ada di dalam masjid. Dia kencing di situ. Kebayang nggak betapa ruginya orang yang tidak punya ilmu. Jadi setiap manusia itu sebenarnya berpotensi untuk memiliki ilmu. Tapi di zaman Nabi, orang-orang Arab Badui itu dikenal pemalas untuk belajar. Orang Arab Badui itu dikenal malas belajar. Gitu. Nah, sehingga banyak hal yang mereka tidak tahu. Termasuk perkara yang sangat sepele sekalipun, nggak ngerti juga. Masa mau kencing masuk ke dalam masjid gitu. Kenapa dia nggak pergi jauh gitu? Keluar dari masjid. Memang saat itu kan nggak ada WC umum juga di Madinah. Secara khusus disebutkan nggak ada WC umum di Madinah. Jadi orang kalau mau kencing, mau buang air besar itu biasanya pergi jauh gitu. Kemana? Ke arah Baqi'. Gue pergi ke Baqi'. Baqi' kan turun ke arah sana. Kalau kita naik ke naik Baqi'. Nanti kan arah Baqi' itu kan turun, tanahnya turun ke sana. Nah itu biasanya seperti itu. Para sahabat itu pergi jauh gitu. Kalau sekarang nggak bisa lagi pergi ke Baqi'. Itu udah penuh dengan kuburan. Kalau dulu kuburan itu kisaran dekat itu saja yang paling kita naik ke situ. Di situ ada kuburan Aisyah, kuburan anak-anak Rasulullah, kuburan para sahabat. Kalau kita naik ke Baqi' itu pas naik ke atas itu kuburan anak-anak Nabi, istri Nabi, dan para sahabat. Itu banyak di situ. Di dekat itu. Kalau udah turun ke sana, itu udah jamaah biasa. Jamaah haji. Kalau dulu tidak ada kuburan di sana, sehingga kalau mau kencing, mau ke sana, pergi jauh ke situ. Sahabat tuh ke sana perginya. Nah ini sengaja masuk masjid buat kencing. Kata Nabi SAW, jangan kalian ganggu dia. Maksudnya jangan sakiti dia. Sahabat itu udah mau mukul ya, ibu, udah ini banget gitu. Kalau nggak di hadapan Nabi, sebenarnya ini orang udah kritis gitu. Anak pukul gitu oleh para sahabat. Tapi karena di hadapan Rasulullah SAW, kata Nabi, ketika sahabat bereaksi ingin memukuli orang ini, da'uh, kata Nabi, biarkan dia. Ambilkan satu gayung, satu ember air, kata Nabi SAW, kemudian siramkan ke tempat kencingnya itu. Artinya apa? Artinya kencing itu najis. Kalau kencing itu najis, nanti digunakan untuk sholat di sana tidak sah orang yang berdiri di situ, itu maksudnya. Ya kalau bagian sini mungkin tidak ada mas, tapi kalau pas tempat orang dia kencing itu, nanti ada orang yang sholat di sana, tidak sah sholatnya, itu maksudnya. Maka tempat wajib suci, pakaian wajib suci. Ya. Ada kasus lain juga, misalnya ketika Nabi SAW lagi sholat, kemudian Jibril datang. Di sini jelaskan ya Bu, yang di faedahnya. Jika engkau mengerjakan sholat dan badan atau pakaianmu terkena najis, akan tapi engkau tidak mengetahuinya, maka sholatmu tetap sah dan tidak perlu diulang. Ya, Bu. Itu beda dengan kasus tadi. Kalau tadi memang dari awal kita dalam keadaan junub, gitu maksudnya. Junub. Kalau ini enggak. Jika engkau sholat, kemudian pakaianmu terkena najis, akan tapi engkau tidak tahu pakaian itu terkena najisnya, sholatmu tetap sah dan tidak perlu diulang. Itu benar ya Bu ya? Ya. Adapun jika engkau mengetahui adanya najis ketika mengerjakan sholat, maka langkah yang pertama, apabila engkau sanggup menghilangkannya, silahkan dihilangkan dan disempurnakan sholatnya. Jadi kalau seandainya kita lagi sholat, kemudian kita lihat pakaian kita terkena najis, maka yang harus dilakukan pada saat itu adalah kita berusaha untuk menghilangkannya. Kalau seandainya najis itu hilang, ya alhamdulillah. Tapi jika tidak mungkin untuk dihilangkan, dalam hal ini disebutkan oleh para ulama, tetap sah sholatnya. Ya, kalau memang tidak mungkin untuk dihilangkan. Tapi ada yang mengatakan bahwa tetap harus diusahakan. Kalau tidak bisa juga, maka sholatnya harus dibatalkan. Ini dalam satu riwayat disebutkan, Jibril datang kepada Nabi SAW dan mengabarkan kepada beliau tentang
Sendal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di tapaknya itu, tapak sendal Nabi itu ada kotoran, ada najis. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka sendalnya. Padahal sholat sudah berlangsung, mungkin sudah setengah sholat gitu. Nabi buka sendalnya. Sahabat-sahabat melihat itu, buka sendal juga. Jadi sahabat di belakang karena lihat Nabi buka sendal, mereka buka sendal. Habis sholat, kata Nabi, kalian kenapa buka sendal? Karena kami melihat engkau buka sendal ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Jibril datang kepadaku memberitahu sendalku ada najisnya. Makanya aku buka sendal, kata Nabi. Nah, ibu bayang nggak begitu patuhnya sahabat itu. Lihat Nabi buka sendal. Padahal Nabi buka sendal itu karena ada najisnya. Jibril datang. Ya Allah, ini luar biasanya, Bu. Ada najisnya gitu. Artinya apa? Disebutkan oleh para ulama, ketika kita mengetahui ada najis di pakaian kita, atau di sendal kita, atau di sepatu, atau di mana gitu, dan bisa kita bersihkan atau bisa kita copot pakaian itu, kaitan ini dengan sendal pada saat itu, maka sholat yang kita kerjakan dalam keadaan bernajis tadi yang kita tidak tahu, itu tetap sah, itu maksudnya. Tetap sah. Itu maksudnya. Iya, Ibu? Kalau seandainya itu najis. Kalau saya mau tanya dulu sebelum saya jawab. Kalau menurut Ibu, kencing kucing ini najis apa enggak? Najis. Seandainya kita tidak tahu kucing itu di mana. Iya. Kan kalau kita tidak tahu kan berarti tidak najis ya. Tapi tercium baunya gitu loh. Bisa menentak ada tahu mana gitu loh. Ya. Ada bab yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Nah, dalam riwayat itu disebutkan Imam Bukhari mengatakan kencing kucing itu tidak najis. Iya, ini kencing, Bu ya, bukan kotorannya ya. Beda, kita harus bedakan kencing dengan kotoran gitu. Jadi Imam Bukhari rahimahullah ta'ala nanti diikuti oleh para imam yang seperti Imam Ibnu Hajar. Ya, Imam Ibnu Hajar yang mengatakan bahwa kencing kucing itu tidak najis. Itu. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kucing itu banyak sekali, Bu. Di zaman Nabi itu banyak kucing, keluar masuk rumah, keluar masuk masjid. Tetapi Nabi SAW tidak pernah mengingatkan tentang kenajisan kencing kucing. Kalau itu najis, pasti Nabi sudah mengingatkan. Itu logika hukumnya begitu. Nah, kalau kotoran itu masih ada khilaf. Kotorannya itu ada khilaf. Tapi kalau kencingnya disebutkan, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan itu tidak masuk dalam kategori najis. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah mengingatkan akan kenajisan kencing kucing. Padahal kucing keluar masuk rumah orang pada saat itu. Keluar masuk rumah. Gitu. Keluar masuk rumah. Jadi kucing itu udah banyak. Di zaman Nabi itu udah banyak kucing ya. Maka ada sahabat yang sangat sayang dengan kucing, Abu Hurairah ya. Abu Hurairah itu penyayang kucing ya, sehingga beliau digelari dengan Abu Hurairah, bapaknya kucing. Itu. Nah, cuman persoalan kita hari ini ya kan, ya wallahu a'lam. Mungkin ada ulama yang mengatakan najis ya. Kalau ibu mengikuti ulama yang mengatakan najis, misalnya seperti itu, maka berkewajiban bagi ibu untuk membersihkannya. Kewajiban bagi ibu untuk membersihkannya. Kalau ibu meyakini itu adalah satu najis. Nah, cuman nggak tahu tempatnya di mana, baunya ada gitu. Ya itu, di situ repotnya kita. Gitu. Karena memang kucing, apalagi kucing jantan laki gitu ya, itu di mana aja semprotannya gitu, nggak jelas gitu. Kalau kucing perempuan itu masih sopan ya, sopan tempat buang hajatnya. Tapi kalau kucing jantan
Yang laki nggak jelas itu, kadang di mana-mana aja gitu. Ya wallahu a'lam bishawab. Dalam hal ini, Ibn rahmati Allah. Ini bukan berarti kalau dia tidak najis, kita boleh membiarkannya. Bukan itu maksudnya. Sama seperti ingus, dahak, najis atau bukan itu? Dalam pelajaran kita, ingus, dahak, najis atau bukan? Bukan, tapi kalau dia ada itu mau dibiarin aja. Ya enggak gitu. Ada ingus kena ke baju kita, terus kita bawa kondangan. Ya, enggak dibersihin. Bu, ini ada ingus, biarin aja dia kan enggak najis gitu. Ya, enggak. Ada ingus, ada dahak nih di baju ibu nih. Biarin aja dia kan enggak najis gitu. Ya itu enggak, udah gini gitu, udah enggak waras gitu. Ini ada kencing kucing di rumah kita. Pak, ini ada kencing kucing. Udah biarin aja nih kan nggak najis ini. Ya nggak begitu juga gitu maksudnya. Jadi mentang-mentang bukan najis, itu nggak kita bersihin, bukan begitu. Sama seperti mani. Mani itu najis atau bukan, Ibu? Mani najis atau bukan? Tidak najis. Ini pendapat yang paling kuat. Ya. Pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Mani kalau kena ke badan kita, kena ke pakaian kita, itu bukan najis. Tapi kalau kita melihat, apa enggak kita bersihkan? Hah? Itu lagi sholat, kelihatan mani. Ini air apa ini, Bu? Ini air apa ini, Pak? Ini air mani. Kami belajar air mani itu bukan najis. Mentang-mentang enggak najis, dia enggak dibersihkan. Jadi itu kan enggak waras gitu misalnya. Jadi walaupun nanti misalnya Ibu mengatakan bahwa air kencing itu tidak najis, mengikuti Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, tetap kita bersihkan gitu maksudnya. Tetap dibersihkan gitu, walaupun kita meyakini tidak najis. Apalagi kalau ibu meyakini najis. Apalagi kalau ibu meyakini najis kencing kucing. Maka lebih wajib untuk dibersihkan. Tapi kalau seandainya ibu mencium baunya, tapi tempatnya nggak tahu, ya udah sholat aja, gimana? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Gimana Ibu? Kotoran cicak Allah alam itu tidak najis, tidak masuk najis. Iya boleh dibunuh, betul Ibu. Iya, wallahu a'lam ya. Kotoran cicak sepertinya tidak masuk dalam kategori najis. Sama seperti kotoran burung. Kotoran burung, Ibu. Ibu pernah nggak tawaf kena kotoran burung lagi terbang? Wallahu a'lam ya. Sepertinya kalau ibu sering tawaf ya, itu ada aja burung kena baju, kena segala macam. Nah ini juga, Ibu bin rahmati Allah. Di zaman Nabi SAW itu burung itu sudah ada, sebanyak itu juga yang kita lihat hari ini. Jadi burung-burung itu, Ibu, burung-burung itu sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Burung yang di Ka'bah itu, di Ka'bah, di depan Masjid Haram, Masjid Nabawi, itu sudah ada sejak dari zaman Nabi. Nabi tidak pernah mengingatkan akan najisnya kotoran burung itu. Kalau ada Bu sebenarnya, ada. Kalau Ibu perhatikan ada itu sebenarnya. Itu. Nah, cuman mungkin nggak banyak gitu ya, tapi ada. Itu ribuan burungnya gitu. Nah, ada yang mengatakan memang burungnya tidak ada yang buang kotoran. Ada, saya melihat ada kotoran di situ. Wallahu a'lam bishawab. Tapi tidak pernah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang mengatakan gini, burungnya nggak berani buang kotoran di Ka'bah gitu.